Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Kabadian Tuhan benar-benar muncul saat ini dan saya akan menunggu sampai kita bekerja sama untuk menyelesaikannya. Kemudian Anda dapat meminta imbalan dari itu. Mungkin dengan begitu, akan ada peluang untuk pergi ke medan perang garis depan dengan mudah, Kuil Chu berkata perlahan. Kemudian ketika mendengarkan medan perang garis depan, Li Hai dan Bai Lin pun sama-sama memiliki kegembiraan di mata mereka. Itu sangatlah baik, saya harap orang yang datang adalah musuh yang kuat, jadi jangan sampai mereka mengecewakan penantian kami. Li Hai berkata dengan ekspresi kegembiraan dan antisipasi di wajahnya, karena jelas mereka tidak ingin tinggal di sini. Mereka pun ingin maju ke depan dan bertarung, karena hanya dengan ikut serta dalam pertempuran di garis depan seseorang dapat memperoleh pelayanan yang berjasa. Satu-satunya cara adalah dengan terus berjuang, dan hanya dengan begitu, kekuatan kita dapat terus berkembang. Jika kamu tidak bisa memasuki garis depan untuk bertarung, maka setelah pertempuran ini selesai, Anda tidak akan mencapai apapun jika hanya menunggu, dan mungkin Anda tidak akan mendapatkan imbalan apapun. Jadi jangan senang terlalu cepat. Jika dilihat dari berita yang diterima, musuh itu muncul secara tiba-tiba dan tidak dapat melacak jejak sebelumnya. Karena nampaknya musuh itu tidak dapat diremehkan. Ketika melihat dua orang yang bersemangat, kemudian Kuil Chu menuangkan baskom berisi air dingin ke mereka berdua. Kalau begitu buatlah lebih banyak persiapan, kata Li Hai. Dan ia memerintahkan bawahannya mulai mengatur formasi lagi. Taixu merampas sumber daya yang cukup dari Shenxi, lalu mereka dapat sepenuhnya mendukung formasi ofensif yang kuat, lalu Bai Lin juga tidak mengabaikannya, dan semua orang menyerahkan kartu truf mereka, dan semua sesuai dengan apa yang dikatakan Kuil Chu. Saat ini di lubang cacing raksasa, setelah sekian lama, tiba-tiba berbagai bagian dari bahtera itu dimuntahkan, dan mayat beku yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan dari waktu ke waktu. Kuil Chu berkata, kenapa mereka belum muncul? Apakah berita tentang Kuil Chu datang benar? Kemudian tanpa keraguan, ia terus menghitung waktunya. Dan sambil menunggu beberapa saat, Kuil Chu terus menutup matanya. Kemudian di depannya, sebuah pedang hitam digantung dan cahaya hitam muncul. Lalu pedang itu tumbuh dengan percepatan yang konstan. Dan fluktuasi yang dipancarkan juga semakin kuat. Semakin lama mereka datang, maka senjata terlarang yaitu pedang pengejar jiwa Void akan menjadi lebih kuat. Pada saat ini, ia berpikir bisa membunuhnya dengan satu pedang. Kemudian dia pun duduk bersila di atas naga bersayap dua, dan Taixu datang bernama Kuil Chu nampak penuh percaya diri. Sepertinya mereka berpikir bahwa musuh yang datang kali ini paling-paling itu hanya dewa yang telah menembus keabadian tingkat pertama. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan yang berada di bahtera, meskipun itu adalah bahtera yang dibuat oleh para dewa kuno, namun akan lebih cepat jika bepergian melalui lubang cacing seperti itu. Namun ini pun masih membutuhkan waktu puluhan tahun. Kemudian saat ini, Xiaoyan tiba-tiba rindu berada di dunia kuno keabadian dan iblis. Lalu dia pun berpikir, jika mengandalkan kehendak makhluk abadi dan iblis, ia dapat bergerak secara instan, dan ini akan menghemat banyak waktu. Tentu Xiaoyan pun juga mencoba memanggil keinginan Shenxi, karena secara logika, dia adalah reinkarnasi yang mulia. Yang mulia pernah menjadi putra Shenxi, dan keinginannya harus membantunya. Namun nampaknya usaha Xiaoyan tidak ada tanggapan dari surat wasiat Shenxi yang diterima, karena mungkin karena kekuatan Xiaoyan saat ini masih jauh dari cukup. Bahkan jika Tuhan sebelum reinkarnasi bisa mendapatkan bantuan dari kehendaknya. Tapi bagaimanapun juga, dia baru saja bereinkarnasi dan dia bukanlah orang terkuat yang pernah bercita-cita memenangkan gelar Shenxi. Wajar jika tidak ada tanggapan. Di Shenxi, kita hanya bisa melewati lubang cacing dengan cara yang sesuai dan formasi harus bergerak melalui lautan kosong Shenxi. Kemudian setelah beberapa pemikiran itu, Xiaoyan pun lalu mengeluarkan kuali obat. Ia berpikir, daripada khawatir dan takut, lebih baik membuat obat di sini. Dia pun kini mulai bereaksi,
Karena sekarang mereka menghadapi situasi yang mana di sampingnya adalah keberadaan abadi dari 50.000 dewa, dan di antara 50.000 dewa abadi, kebanyakan dari mereka berada di level kedua. Tentu tidak menutup kemungkinan ada orang kuat yang menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Xiaoyan belum menerobos keabadian Tuhan, jadi meskipun mereka adalah yang terpenting kedua, Xiaoyan pun tidak bisa secara akurat memahami kekuatan dan wilayah mereka. Tepat ketika Xiaoyan bersiap untuk memurnikan obatnya, Xiaoyu sekali lagi memancarkan cahaya familiar. Kini jiwa Xiaoyan telah terhubung dengannya. Dan hanya pada saat terang saja hal ini dapat diketahui secara instan. Ia berpikir, apakah mereka akan bisa mengadakan pertemuan lagi di sana? Kemudian Xiaoyan pun mengeluarkan batu giok khusus, dan ini segera mengingatkannya pada saat dia kembali ke Shenxi dari dunia kuno keabadian dan iblis. Lalu sebuah bayangan gelap yang muncul di antara 50.000 dewa abadi, yang awalnya seperti pusaran air. Kemudian berubah menjadi wajah tersenyum yang aneh, dan kemudian sosok itu mengucapkan dua kata pada Xiaoyan, berapa harganya? Jelas bayangan hitam ini seperti apa yang dijelaskan Waken sebelumnya. Jika seperti bayangan yang diucapkan itu, bahkan dengan kekuatan Xiaoyan, maka mustahil untuk menangkapnya. Sosok itu pun baru saja memberitahu Xiaoyan dua kata tadi, dan Xiaoyan pun mulai memikirkannya sejenak. Satu-satunya hal yang terpikir olehnya terkait dengan dua kata ini adalah dia seharusnya menjadi orang yang mengeluarkan daun dunia yang memperbaiki penghalang dunia untuk dunia kuno abadi dan iblis. Kemudian ketika melihat batu giok yang bersinar itu, Xiaoyan pun tidak langsung masuk, sebaliknya ia menanyakan pada Tuan Zan di pagoda Zichen Suling, "Zan tua, kali ini saya menggunakan daun dunia untuk membantu dunia kuno yang abadi dan iblis, jadi berapa biayanya?" Tentu pilihanmu bukan individu yang diselamatkan, tapi dunia, dan dunia dengan ribuan makhluk. Tentu saja Anda harus membayar harganya, suara Zan tua terdengar di benak Xiaoyan. Apakah ada harga yang harus dibayar untuk keselamatan? Xiaoyan pun sedikit bingung, karena menurut pemahamannya, apa yang dia lakukan adalah benar, jadi mengapa harus membayar harganya? Menghemat ada konsekuensinya, dan kehancuran juga mempunyai harga kehancuran. Jadi, jika berbicara tentang Anda menggunakan daun dunia untuk menghancurkan dunia kuno makhluk abadi dan iblis, lalu semua takdirmu saat ini, saya khawatir semuanya akan terputus, dan tidak ada yang bisa melindungimu, San Tua terus menjelaskan. Adapun harga yang harus kamu bayar, saya tidak tahu, dan harga ini mungkin akan segera terjadi. Tapi mungkin itu akan memakan waktu lama, dan kemudian tidak ada cara untuk mengetahui apa yang akan terjadi. San Tua kembali menjelaskan pada Xiaoyan. Kemudian mata Xiaoyan sedikit menyipit setelah mendengar ini. Xiaoyan berkata, "Aku sudah memikirkannya sebelumnya, dan jika memang ada hari seperti itu, dan jika Shenxi benar-benar kalah dari Taixu, maka aku akan mengorbankan nyawaku. Dan jika daun dunia dapat menghancurkan Taixu, sehingga menyelamatkan Shenxi, maka saya tidak bisa menahan itu. Jadi apa yang menurutmu tidak benar? Ketika Anda tidak mampu menanggung biayanya, maka nanti harganya bisa kau kirimkan." San Tua terus menanggapi Xiaoyan. "Dikirim?" Xiaoyan pun merasa bingung. "Betul. Kirimkan ke semua makhluk hidup yang berhubungan dengan Anda, dan jika makhluk-makhluk ini tidak tahan, lalu dewa yang lahir darimu akan memikul tanggung jawab. Seperti yang Anda katakan, jika kita menggunakan dedaunan dunia untuk menghancurkan Taixu, maka Shenxi juga harus dihancurkan pada saat yang bersamaan. Tentu daun dunia juga punya aturan, dan mungkin sesuatu akan terjadi, namun segala sesuatunya harus tetap dalam pengawasan juga keseimbangan, dan kalau tidak, itu tidak akan berhasil. Apa yang dikatakan Tuan Zan sangat jelas, yaitu menyelamatkan dunia kuno makhluk abadi dan iblis kali ini, harus dalam pengawasan dan keseimbangan. Jika Xiaoyan ingin menggunakan keinginan yang egois untuk menghancurkan melalui daun dunia, jadi hal ini di luar pengawasan dan keseimbangan, maka itu tidak akan selesai. Saya mengerti, terima kasih Tuan Zan. Xiaoyan pun berterima kasih. Kemudian jika melihat Xiaoyu di belakang sosok itu, Toning Dewa asli muncul sebagai pelindungnya. Namun klon Jin Chan belum mendapatkan kepercayaan penuh, jadi saat memasuki alam dewa kekacauan itu hanya bisa diberikan kepada klon dewa asli. Selain itu,
Terdapat mata anjing di bagian lengan jubah, jadi Xiaoyan pun tidak terlalu khawatir. Kemudian segera, sebuah pemikiran muncul, lalu seakan tenggelam dalam batu giok. Kemudian jiwanya juga seakan tersedot dalam sekejap. Setelah mengalami perasaan terjatuh yang familiar, Xiaoyan hanya merasa pasti ada sesuatu di bawah kakinya, lalu dalam sekejap, dia pun mencoba menstabilkan tubuhnya.